Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Zuhriati di liputan terkini UINSU. Sekarang saya sedang berada di perkampungan Masjid Jami Ulayat, Mabar Hilir, Kecamatan Percut Setuan, tepatnya berada di samping Masjid Jami Ulayat. Di sini saya akan meliput sebuah lembaga keagamaan yaitu MDA Mawaddatul Khair. Baik pemirsa, di sini saya akan meliput kondisi MDA saat ini. Dan langsung saja di sini telah bergabung bersama saya salah seorang narasumber yang merupakan salah satu tenaga pendidik di MDA Mawaddatul Khair. Saya akan berbincang-bincang tentang seputar kondisi MDA pada saat ini. Iya Bu, permisi Bu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nurma Jamila. Ibu Nurma Jamila. Iya. Nah, Ibu di MDA ini sebagai apa kalau boleh tahu? Sebagai pengajar. Sebagai pengajar sekaligus pendiri ya Bu ya? Iya, benar. Sejak kapan sih Bu MDA ini berdiri? Ya, katanya Sekitar 4 tahun yang lalu. Apa sih yang mendorong Ibu atau motivasi Ibu untuk mendirikan MDA ini Bu? supaya mengerti agama, anak-anak mengerti agama ya kan. Pertama dalam hal membaca Quran kan, dalam hal ya taharahnya, bersucinya, dalam hal tentang agama yang lain lah, misalnya tentang nabi-nabi, sejarah-sejarah, sesuai dengan apa kurikulum yang ada. Selain itu, setelah adanya MDA ini, dampak positif apa sih yang udah terlihat di masyarakat setempat gitu untuk anak-anaknya? Dampak positifnya apa yang udah terlihat gitu? Ya, anak-anaknya kan lebih mampu dia untuk membaca Al-Quran, kan. Yang kedua ya dalam hal sholat lah. Jadi anak-anak lebih tahu gerakan dengan sholat Iya, yang mana yang benar. iya. Akhlaknya lah terutama ya kan. Banyak akhlak lah. Di sini adanya MDA ini, alhamdulillah anak-anak itu mulai tahu bagaimana akhlak yang baik. Iya, betul-betul di masyarakat ya kan, Iya. terutama di keluarga lah. Mengasihi kepada orang tuanya dan lingkungan keluarga. Selain itu Bu, bagaimana antusias masyarakat setempat dengan adanya MDA ini Bu? Ya, ada yang memandang positif, ada juga yang memandang ya sesuai dengan, karena kan kita mempunyai kurikulum ya kan. Yang kedua ya dari segi antusias masyarakat itu kan, mereka itu ada yang memandang sepele lah, belajar agama. Nah itu kan belajar agama bisa di rumahnya, nggak perlu sekolah gitu kan. Berarti ada juga yang memandang negatif. Iya, gitu. negatif lah. Tapi sebagian kan udah mereka paham lama-lama ya kan. Oh, nah ini butuh tambahan dari sekolah, tambah sekolah SD kan. Mereka kan butuh pelajaran agama yang lebih mendalam. Kalau di SD kan hanya sekedar belajar agama. Berarti seiring berjalannya waktu banyak juga masyarakat yang sadar bahwa pendidikan agama di MDA Ya, juga penting. penting, ya. Karena kan di sekolah kan dia lebih sedikit belajar agamanya kan. Iya. Nah, jadi mereka butuh lah dengan keagamaan itu untuk pelajaran anak-anaknya gitu, atau kehidupan anak-anaknya kelak lah. Kan nampak dia kalau di sekolah itu beda dengan anak-anak yang lainnya. Lebih menonjol, lebih pandai Iya. mengenai pelajaran Belajar agama. agama dibanding dengan Anak-anak yang yang lainnya lain. yang nggak sekolah kan. Nah, itu sebetulnya dampaknya. Selama mendirikan MDA ini Bu, kendala apa saja yang Ibu hadapi dalam mengajar atau dalam lingkungan MDA ini ya Bu? Ya, kendalanya tadilah pandangan orang tuanya kalau kita mengajak untuk sekolah, ada sedikit yang positif, ada yang negatif. Ya, yang kedua ya itu tadi, kita kan punya apa ya, biaya. Uang sekolah kan gitu kan. Mereka berat rasanya kalau untuk agama itu membayar. Nah, tapi kalau untuk les, untuk yang lainnya, mereka nggak sulit untuk mengeluarkan uang itu. Kendalanya sih itu. Padahal penting ya. Nah, penting. Mereka sadar itu penting, tapi tadi ya kan
Berarti kendalanya di biaya lah Di ya, Bu. biaya. Yang kedua, mereka kan bukan asli penduduk sini. Awalnya pendatang, ya kan. Jadi kebanyakan mereka sekolah terlalu jauh dari SD-nya, terlalu jauh dari rumah, sehingga mereka kan tinggal siang di rumah neneknya. Nah, malam baru bisa, ayahnya bekerja, malam baru bisa kembali ke rumah. Jadi nggak ada waktu untuk belajar. Nah, karena tinggalnya kan di rumah neneknya kan, nah, nggak di rumah induk aslinya, orang tuanya. Kalau misalnya kendala di dalam kelas itu di lingkungan sekolahnya, Ya, kendalanya nggak ada sih, kurang sih sebetulnya. Kalau kendala murid nggak ada. Ya, kalau kendala kita pun juga nggak ada, karena kan fasilitas sudah ada, ya kan, murid udah ada. Nah, ini kalau masa akhlak, kalau masalah yang lain itu kan biasanya namanya masih dalam hal apa ya, dibilang anak-anak, ya kan, gitu. Karena kita SD gitu kan kita sampai tingkat SD aja kelas 6 terakhir itu kita belajar menerima di MDA. pembelajarannya dilakukan selama berapa tahun, Bu? 4 tahun atau 5 tahun? 4 tahun lagi. 4 tahun. 4 tahun sampai kelas 4 aja dia. Kelas 4. Setelah itu tamat. 1, 2, 3, 4 kan tamat lah. Selain itu, Bu, apa sih harapannya, Bu, untuk MDA atau untuk anak-anak selanjutnya? Harapannya ya kalau bisa ya muridnya lebih banyak. Yang kedua ya fasilitas yang ada ya bertambah, ya kan. Yang kedua ya, yang ketiga ya masyarakat lebih antusias lah. Mendukung ya kan, Lebih Bu, mendukung. keberlangsungan pendidikan MDA. Iya. Tapi begitu nasib MDTA di mana-mana itu ya kan, tetap banyak yang sekolah pun, tapi tadi itu kendalanya tadi itu orang tua kurang mendukung belajarnya MDTA ini. Jadi, Bu, mungkin itu saja, Bu, wawancara kita hari ini. Mohon maaf ya, Bu, atas mungkin mengganggu waktunya. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya ya, Bu. Terima kasih. Ya pemirsa, berikut situasi kegiatan pembelajaran di MDTA Mawaddatul Khair pada hari ini. Beginilah situasi pembelajaran MDA Mawaddatul Khair di pagi hari. Jadwal pembelajaran MDA Mawaddatul Khair dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan di pagi hari untuk anak-anak yang jadwal sekolah formalnya di siang hari. Sedangkan gelombang kedua dilaksanakan di sore hari untuk anak-anak yang jadwal sekolah formalnya di pagi hari. MDA Mawaddatul Khair ini telah berdiri kurang lebih selama 4 tahun. Di MDA ini anak-anak akan diajari mengaji, tata cara sholat yang benar sampai dengan pembelajaran tentang akhlak yang baik. Menurut pendidik sekaligus pendiri MDA ini, ada sedikit kendala dalam mengembangkan MDA ini, yaitu kurangnya dukungan dari orang tua murid dan masyarakat setempat. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa pendidikan MDA tidaklah terlalu penting, sehingga banyak orang tua yang tidak tertarik menyekolahkan anak-anaknya di MDA ini. Mereka menganggap bahwa pendidikan agama bisa mereka ajarkan kepada anak-anak mereka di rumah masing-masing. Oleh karena itu, pendiri MDA ini berharap semoga kedepannya masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak, sehingga kedepannya MDA ini memiliki peserta didik yang lebih banyak lagi. Demikian liputan UINSU terkini. Saya Zuhriati mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.